يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم واغفر لنا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث العمم يا ربي بلغ مقاصدنا ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي واغفر لنا ما مضى وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والمسلمين كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى شيخنا ومربنا guru Haji Marzuki bin Saad, guru Muhammad Tahir bin Ja'man, guru Zayyari bin Hajar, guru Muslim bin Nasir, Habib Abdullah bin Salim, Sayyidil Walid, Kiai Muhammad Suhaib bin Arif, guru Muhammad bin Musamin, Sumala Ruwa bina binti Binyan, wa kuna binti Kucut, wa usulim wa furuhim, Sumala Ruwa abaina, wa ummahatina, wa jadadina, wa jadatina, wa syekhina, wa liman haqqun alaina, wa li jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsummal Fatihah bi niyyati sihhat salam wal afiyah wa bi niyyatin anna Allah yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin wa bi niyyatin an yaj'al a'malana khalisatan liwajhil karim wa muqarribatan ila ridha wa jannatin na'im wa anna Allah yutilu a'mal fi ta'atillah yashfi mardana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayo baca dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud an Zaid ibn Thabit salatu ahadikum fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza illal maktubata. Wa banu Abi Syaibata an rajulin tatawwu'ur rajuli fi baitihi yazidu ala tatawwu'ihi indan nasi
kafadli salatir rajuli fi jama'atin ala salati wahdahu. Wa ibnu Asakira an Jabirin man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallahu wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nari. Kataballahu lana al-bara'ata minan nari wa azabal qabri, amin. Para hadirin, para jamaah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah nikmat tersebut masih bisa kita pergunakan untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan juga satu lagi menjalankan perintahnya, yaitu thalabul ilmi, ya, fardhatun ala kulli muslimin, yaitu menjalankan, menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih membahas berkenaan dengan salat sunnah, yang mana pada minggu yang telah lalu, pada malam Senin yang lalu, kita berbicara atau menjelaskan, menerangkan, membahas tentang salat sunnah wudu, ya. Jadi salat habis wudu ada salat sunnah, yang namanya salat sunnah apa? Namanya salat sunnah wudu. Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah wudu 2 rakaat, dia habis menunaikan wudunya, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat, maka kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan banyak fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwasanya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah dari kita mengerjakan salat sunnah wudu senantiasa diapain? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi wudunya sendiri sudah menghapuskan, ya. Wudunya sendiri sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Ditambah lagi, diperkuat lagi dengan apa? Dengan kita mengerjakan salat sunnah wudu, ya. Tentunya itu menjadi apa? Menjadi fadilah yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, ya. Untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa musliman uqban amir ma min muslimin yatawaddau fa yusinu du'a thumma yaqumu wa yusalli rak'ataini fil alaihi ma biqalbi wa wajilla wajabatahul jannah. Ini masih berkenaan dengan apa? Dengan salat sunnah wudu. Kalau wudunya dia perbagus, dia kerjakan segala macam yang menjadi batasan-batasan fardunya, kemudian dia menunaikan sunnah wudunya, kemudian dia perbagus wudunya. Jadi memperbagus wudu dengan apa? Dengan menyempurnakan sunnah wudu. Itu maksud memperbagus wudunya. Jadi sunnah wudu diapain? Diperbagus. Selain rukunnya dikerjakan dengan sempurna, sunnahnya juga dikerjain. Ya, jadi rukun wudu ada berapa kemarin? Rukun wudu ada berapa? Ada 6 apa 7? Rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Ya, kita tiap hari wudu itu, ya. Tiap hari wudu, rukunnya lupa, ya. Rukun wudu ada 6. Adapun sunnah wudunya nanti banyak tuh. Ada sekitar 40 sunnah wudu, ya. Sekitaran 40 sunnah wudu. Kalau kita kerjakan seluruh sunnahnya, ya, dengan membaguskan, ya, sunnahnya, maka ini ganjarannya, wajibatnya. Nescaya kita akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa wajabat lahul jannah, ya. Kecuali dia diwajibkan, maksudnya berhak dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudunya, rukunnya itu dipenuhi dan sunnahnya dilakukan, ya. Sunnahnya ditambahin tuh. Daripada rukun dan sunnahnya dikerjakan, dibaguskan, semuanya kejar rapi. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka illa wajabat lahul jannah. Kecuali dia nanti dikategorikan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berhak, ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam yang lain juga ada selain sunnah wudu, ada namanya sunnah apa? Sunnah tahiyat masjid. Salat sunnah tahiyat masjid namanya. Jadi seseorang yang memasuki masjid ada penghormatan, ya, ada penghormatannya. Salah satu cara menghormati masjid adalah dengan kita melakukan salat sunnah tahiyat masjid namanya. Salat sunnah tahiyat masjid. Jadi sholat sunnah tahiyat masjid ini idealnya dilakukan ya kita sebelum masuk waktu udah ke masjid. Ya. Kalau kita habis masuk waktu azan nggak keburu tuh. Jadi sholat yang lain juga termasuk nanti tahiyat masjid. Kita ngerjain qobliyah itu juga sudah termasuk nanti tahiyat masjid. Kalau emang sholat apa? Sholat tahiyat masjidnya nggak kecandak, nggak keburu. Nah, kita langsung melakukan sholat sunnah qobliyah. Maka nanti sholat sunnah qobliyahnya dikategorikan sama mendapatkan pahala apa? Tahiyat masjid. Jadi kalau kita ke masjid udah diniatin dari awal tuh. Mau niat sholat sunnah wudu, mau niat sholat sunnah tahiyat masjid. Adapun nanti kalau di masjid kita nggak keburu ngerjainnya, maka sudah tercatat ya. Maka sudah tercatat kalau kita niat dari awal sudah tercatat mendapatkan pahala mengerjakan sholat sunnah wudu dan dapat pahala mengerjakan sholat sunnah tahiyat masjid. Nah, kemarin ada berbeda pendapat tuh. Ada berbeda yang mengatakan bahwasanya kalau kita sudah mengerjakan sudah masuk daripada sholat yang lainnya maka itu sudah termasuk tuh walaupun belum niat. Tapi ada pendapat yang lebih utama, yang lebih arjah. Kalau udah niat dari awal, dari rumah, terus di masjidnya nggak kecandak ngerjain sholat sunnah wudu, dan nggak kecandak ngerjain sholat sunnah tahiyat masjid, tapi dari rumah udah niat, baru dia mendapatkan pahala apa? Pahala sholat sunnah wudu dan sholat sunnah tahiyat masjid. Adapun afdolnya kita kerjain dah tuh, ya. Afdolnya sebelum ke masjid, sebelum waktu datang kita udah kemana? Sudah datang untuk mengerjakan sholat sunnah wudu dan sholat sunnah tahiyat masjid. Ya. Dan yang lainnya yang dikerjakan sholat sunnah yang lainnya adalah sholat sunnah taubat. Ya. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah taubat daripada Imam Tirmidzi laisa abdin yaznibu dzanban wa yaqumu wa yatadaw wa yusalli rak'ataini summa yastaghfirillah illa ghafarallah. Jadi barang siapa dari setiap hamba, tidaklah setiap hamba yang berdosa, yang mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat, kemudian dia berdiri dan berdiri lalu dia mengambil wudu dan lalu dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah taubat namanya. Semua apa? Semua yastaghfirullah. Kemudian habis sholat dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, illa ghufirallahu, kecuali semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang tadi diapain? Dia perbuat. Habis dia perbuat dia ingat, ya, dia insaf. Kemudian dia apa? Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengerjakan sholat sunat taubat, ya, 2 rakaat. Kemudian dia apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus, ya, memohon ampunnya dengan taubat yang benar, dengan mohon ampun yang benar, maka dia diampuni dosa-dosanya yang diperbuatnya daripada dosa yang diperbuatnya. Selain itu di hadis lain juga ada namanya sholat sunnah tarawih. Ya, dalilnya dari Ahmad dan Abi Hurairah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Daripada ditahrij Imam Ahmad dan dari Abu Hurairah, barang siapa yang menunaikan, melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan, maksudnya sholat sunnah apa? Tarawih, ya, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya dosanya diampuni yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Nah, itu keutamaan
fadilah kita mengerjakan apa? Sholat tarawih, ya, sholat sunnah tarawih. Terus yang lainnya kemarin ada sholat sunnah 2 id, ya, Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi dikatakan bahwasanya al-idani wajibani ala kulli halimin min zakarin al unta. Bahwasanya 2 sholat sunnah id itu wajib, ya, itu wajib bagi setiap halimin, orang yang sudah bermimpi. Maksudnya orang yang sudah balik min zakarin au unta, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi di kalangan Imam Syafi'i yang dimaksud wajib di sini adalah apa? Sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat diapain? Yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan jangan ditinggalkan. Dan menurut Imam Abu Hanifah wajibatun, ya, itu adalah wajib. Jadi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sholat id juga termasuk sholat yang apa? Sholat yang id, karena jarang dikerjainnya, hanya setahun berapa? Setahun 2 kali, ya, baik Idul Adha dan Idul Fitri, ya. Jadi sekali-sekali itu Idul Fitri sekali, Idul Adha sekali. Makanya wajib Ibu Hanifah mewajibkan karena apa? Karena sholat yang jarang diapain? Dikerjain, ya. Makanya mendekati wajib menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut Abu Hanifah itu termasuk perkara sunnah yang perkara sholat yang wajib yang dikerjakan. Maksudnya jangan ditinggalkan. Wa yakfuru man ankara masru'iyataha. Dan barang siapa yang mengingkarkan syariatnya, ya, daripada syariat dari sholat id, maka dia telah kafir, ya, kufur, iya, yang telah mengingkari daripada syariat apa? Syariat sholat idain, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau dia ingkar, wah nggak ada tuh namanya sholat apa? Sholat id, ya, nggak ada perintahnya. Kalau dia sudah begitu nyata-nyata dia ingkar, maka dia telah kufur, ya. Wa Ibnu Abu Dawud an Zaidin, kita masuk kepada yang lainnya, fadilah daripada sholat sunnah, ya. Wa Abu Dawud an Zaidin, ditahrij daripada Imam Abu Dawud dari Zaid bin Sabit, salatu ahadikum fi baitihi afdalu min salati fi masjidi hadza illal maktubata. Dikatakan bahwasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang di rumahnya itu lebih afdal daripada salatnya di masjidku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal maktubata, kecuali sholat apa? Sholat maktubah, sholat fardu. Nah, ini dalil bahwasanya sholat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di mana? Di rumah, ya. Jadi segala macam sholat sunnah itu lebih afdal dikerjain di rumah. Nah, adapun sholat berjamaah afdalnya dikerjain di masjid, ya. Jadi begitu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sholat seseorang di rumahnya itu lebih afdal daripada sholatnya di masjidku. Maksudnya apa? Maksudnya sholat sunnah, ya. Sholat sunnah seseorang yang dikerjakan di rumahnya itu lebih afdal daripada ia mengerjakan sholat sunnah di mana? Di masjidku, ya. Maksudnya masjid Rasulullah, masjidil mana? Masjid Nabawi, ya. Pada waktu itu dikatakan seperti itu. Walaupun kita tahu bahwasanya sholat di Masjid Nabawi itu berapa bandingannya? Di Masjid Nabawi dibanding masjid yang lain 1000, ya. Sholat di Masjid Nabawi bandingan dengan sholat di masjid lain itu 1000. Adapun sholat di Masjid Haram bandingannya di masjid lain 100.000. Kita ngerjain sholat, 1 kali sholat fardu di Masjidil Haram itu bandingannya 100.000 kali lipat, ya, pahalanya. Adapun kita ngerjain sholat di Masjid Nabawi bandingannya 1000 kali lipat, ya, dibanding masjid yang lain. Tapi kita selain di Haramain, Masjid Mekah Madinah, nanti apa? Di sholat lain di masjid juga lebih afdal daripada sholat sendiri di rumah, ya. Itu nanti banyak fadilah-fadilahnya yang mengerjakan sholat apa? Sholat berjamaah di masjid. Jadi ini
dalil bahwasanya barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah di rumahnya itu lebih apa? Lebih afdal daripada dia mengerjakan sholat di masjid. Ini maksudnya sholat sunnah. Adapun qobliyah ba'diyah kalau emang gak kecandak untuk berjamaahnya, maka dia nggak apa-apa. Sholat di mana? Di masjid. Kalau emang rumahnya apa? Rumahnya jauh. Tapi kalau rumahnya dekat, dia bisa untuk ngerjain sholat sunnah qobliyah ba'diyah, maka dia apa? Kerjain di rumah karena lebih apa? Lebih afdal ngerjainnya di rumah. Wa ibnu Abi Syaibah an rajulin tatawu rajul fi baiti yazidu ala tatawwi'in nasi kafadli salati rajul fi jama'atin ala salati wahdah. Jadi ditahrij, dikeluarkan daripada Ibnu Abi Syaibah an rajulin, dari seseorang. Ini enggak tahu siapa seseorangnya ini. Tatawur rajuli, salat sunnahnya seseorang fi baitihi, di rumahnya, yazidu ala tatawu'in dan nasi, itu bertambah, maksudnya lebih afdal daripada salat sunnahnya seseorang indan nas, di halayak ramai. Ya, jadi halayak ramai, maksudnya salat sunnah yang dikerjakan di rumah tanpa dilihat oleh orang itu lebih bagus, lebih afdal daripada sholat sunnah yang dikerjakan di hadapan banyak orang. Nah, itu seperti itu. Yazidu afdalu. Jadi maksud yazidu di sini apa? Afdalu. Itu lebih afdal. Kafad li sholatir rajuli fi jama'atin ala sholati wahdah. Seperti keutamaan sholat seseorang dengan berjamaah atas orang yang mengerjakan sholat sendiri. Ya, jadi perbandingannya seperti itu. Untuk sholat sunnah. Adapun sholat berjamaah nanti lebih afdal dikerjakan dengan sholat dibanding dengan sholat sendiri. Jadi nanti banyak fadilah-fadilah yang dikerjakan daripada kita mengerjakan sholat apa? Berjamaah, sholat fardu berjamaah. Nah, ini pembahasan kita masih sholat sunat, bahwasanya sholat sunat yang dikerjakan sendiri di rumahnya itu lebih afdal daripada dia mengerjakan sholat sunat di hadapan halayak ramai, indan nasi, ya di hadapan manusia. Fadilahnya sama seperti perbedaan seseorang mengerjakan sholat berjamaah atas sholatnya sendiri, ya, atas sholat sendiri. Ya. Jadi orang yang mengerjakan berjamaah nanti lebih afdal dengan orang yang mengerjakan sholat sendiri. Maksudnya sholat apa? Sholat fardu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk sholat sunnah kebalikannya, sholat sunnah lebih afdal di mana? Di rumahnya, ya. Karena nanti untuk apa? Untuk menjadikan rumahnya mendapat cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena supaya rumah kita jangan dijadikan apa? Kuburan, yang nggak ada sholat, nggak ada baca Quran di rumah kita, maka seakan-akan sholat rumah kita seperti apa? Seperti kuburan. Makanya diperintah sunnah, sholat sunnah itu dikerjakan di rumah dan diisi yang lain lagi, diisi dengan baca Quran, ya, dan dengan yang lainnya, agar sholat kita mendapatkan, rumah kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, wa Ibnu Asakir an Jabirin, daripada Ibnu Asakir dan dari Jabir, man shalla raka'ataini fi khala'in. Barang siapa yang sholat ia akan 2 rakaat fi khala'in, pada tempat yang sunyi, tempat yang kosong, la yarahu, tidak ada yang melihatnya seseorang pun, illallah wal malaikah, kecuali hanya Allah dan malaikat yang melihatnya, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka tercatat baginya bara'ah minan nar, dia selamat, ya, daripada siksa api neraka, ya, terhindar daripada siksa api neraka. Yang tadi syaratnya kita sholatnya di rumah dan tidak dilihat oleh siapapun. Tapi syaratnya harus apa? Harus ikhlas, semuanya dikerjakan baik di rumah maupun di tempat halayak ramai, semuanya syaratnya harus ikhlas. Nah, ini keutamaan barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah fi khala'in, pada tempat yang kosong, tempat yang sunyi, tidak dilihat oleh seseorang pun, kecuali yang melihat hanya Allah dan malaikat, maka dia dicatat baginya bara'atun minan nar, dia senantiasa terhindar daripada siksa api neraka. Kata Allahu lanal bara'ata minan nar wa adzabal qabri amin.
Jadi pengarang kemudian berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya ini mengkaji yang mempelajari daripada bab ini apa? Baro'ah minan nar. Nah, terhindar daripada siksa api neraka wa adzabal qabri, dan juga semoga kita tercatat menjadi orang-orang yang apa? Yang terhindar dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wa fi kitab Ibnu Sinni an Abi Umamah, dan dinyatakan tertulis daripada kitab Abu Sinni an Umamah daripada Abi Umamah qala ma danautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin wala tatawuin illa sami'tuhu yaqulu Allahumma ighfir li dhunubi wa khataaya kullahu ila akhirih. Dikatakan bahwasanya tidaklah aku selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap akhir salatnya, fi kulli salatin, fi duburi kulli salatin, di selesai salatnya. Jadi Rasulullah setiap selesai mengerjakan ibadah salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah, Rasulullah selalu tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah bagiku akan dosa-dosaku, wa khotoyaya, dan ampunilah segala kesalahanku. Kullaha seluruhnya, dosa-dosaku yang sengaja maupun yang tidak sengaja, agar diapain? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi tuh, ya itu nabi, ya, yang emang udah tahu dosanya diapain? Diampunin, yang emang udah tahu dia maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terus masih apa? Minta doa dulu tuh. Jadi nggak langsung apa? Nggak langsung lari habis sholat. Dia berdoa dulu, ya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maupun zikir-zikir yang udah berlalu tuh, yang udah kita tahu, daripada mengucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ada menyatakan di maghrib dan subuh 10 kali. Terus kemudian apa? Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, ya. Dan terus dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan tasbih 33 kali, tahmid 33, takbir 33 kali, ya, dan disempurnakan la ilaha illallah, ya, sampai habis tuh, ya. Itu semuanya apa? Kaifiat tata cara berdoa, berzikir setelah mengerjakan ibadah apa? Ibadah sholat. Ya. Ditambah lagi selalu Rasulullah berdoa tuh, Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku dan kesalahanku. Jadi dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja semuanya diapain? Dimintain ampun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa matanya, dosa lisannya, dosa telinganya, dosa tangannya, dosa kakinya dimintain ampun tuh. Jadi kalau kita minta ampun, astagfirullahaladzim, ingetin tuh, astagfirullah, kita minta ampun dosa yang mana, ya. Hari ini kita ngerjain dosa-dosa yang mana? Kalau ada dosa mata kita mintain ampun, ya Allah mata saya tadi berbuat dosa, astagfirullah, mohon ampun. Tangan kita jahil sama orang, ya Allah tadi tangan saya bermaksiat, ya, jahilin orang, minta ampun. Kaki kita, termasuk hati kita udah negatif sama orang, semuanya tuh kita mintain apa? Kita mintain ampun. Jadi istighfarnya, memohon ampunnya dirasain, ya, daripada dosa-dosanya. Jadi cuma bukan lisannya ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi nggak diapain? Nggak dihayatin istighfarnya, ya. Ada nanti namanya itu apa? Istighfar ghaflah namanya. Termasuk dia memohon ampun tapi ghaflah, lalai daripada dosa-dosanya. Nah, itu termasuk Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan kita kalau habis sholat jangan langsung apa? Jangan langsung pergi, tapi memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkara akhirat maupun perkara dunia. Dan mu'alif, pengarang berdoa agar apa? Agar kita senantiasa dibebaskan dari api neraka dan azab kubur. Jadi Rasulullah juga tadi sami itu yaqul Allahumma ighfirli dzunubi wa khataaya kullah.
Ada terusannya itu ya, ila akhiri. Kalau ila akhiri ada apa? Ada terusannya dan udah dibahas di bab zikir habis apa? Habis sholat. Apa itu terusannya? Allahumma gfirli zunubi wa khotoyaya kullaha. Allahumma isni wajburni wahdini li solihil a'mal wal akhlaq. Innahu la yahdi li solihima wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Itu panjangnya daripada doa yang tadi ila akhirihi. Jadi kalau ada ila akhiri pasti ada apa? Ada sambungannya, ya, ada sambungannya. Nah, itulah sholat-sholat sunnah yang banyak fadilahnya, yang kalau bisa jangan kita apain? Jangan kita tinggalin. Dari awal dulu sholat sunnah tatawu, ya. Dari awal sholat sunnah tatawu, daripada sholat qobliyah, ba'diyah, sampai yang terakhir ini sholat apa? Sholat sunnah, daripada sholat sunnah apa? Sholat sunnah 2 id, ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi semua sholat sunnah yang kita udah praktekin, semuanya ada apa? Ada landasan dalilnya. Jadi menguatkan kita mempelajari daripada dalil-dalilnya, menjadi yakin kita sholat yang kita kerjakan. Jadi dengan tahu kita dalil-dalilnya, ya baik dari Quran maupun hadis, menambah keyakinan kita bahwasanya semua sholat sunnah yang kita kerjakan, yang udah diajarin sama orang-orang tua kita, yang udah diajarin sama guru-guru kita, semuanya mempunyai apa? Mempunyai dalil, ya, mempunyai dalil bahwasanya itu langsung disandarkan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan ragu mengerjainnya. Bahkan kita dikasih fadilah-fadilahnya tuh, ya, fadilah-fadilah yang begitu banyak. Ya, kemarin yang udah kita apa? Yang udah kita dengar, yang udah kita bahas daripada fadilah-fadilah mengerjakan sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya saja sudah banyak menggugurkan dosa-dosa kita tuh. Apalagi ditambah dengan sholat fardunya. Tentunya nanti banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita, ya, daripada urusan dunia maupun urusan apa? Urusan akhirat. Nah, jadi dalam hal ini untuk sholat sunnah kalau bisa lebih afdol dikerjain di mana? Di rumah. Ya, sholat sunnah tahajud, ya, sholat sunnah yang lainnya. Tapi adapun sholat sunnah berjamaah daripada sholat apa kalau Idul Fitri, Idul Adha, itu di mana? Ya di masjid juga lebih afdol nanti di dalam mengerjakan berjamaah. Jadi ada sholat sunnah yang dikerjain dengan berjamaah, ada sholat sunnah yang afdol dikerjain sendiri. Ya. Jadi kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha, semuanya emang diapain? Dicontohnya berjamaah. Ya. Jadi sholat-sholat yang lain yang sendiri, dan itu nanti lebih afdal dikerjain dengan sendiri. Ya. Jadi untuk mengerjakan sholat sunnah itu lebih afdal dikerjain di mana? Di rumah. Ya. Adapun sholat maktubah nanti lebih afdal ngerjain di masjid. Ya, itulah beberapa keutamaan, beberapa fadilah daripada sholat sunnah yang ketika kita kerjakan banyak fadilah-fadilahnya. Jadi kalau kita udah tahu fadilahnya, menjadi apa itu? Menjadi motivasi buat kita, ya, menjadi keyakinan buat kita. Jangan sampai kita tinggalkan, ya. Jangan sampai kita tinggalkan tuh. Jangan sampai kita tinggalkan, karena banyak fadilah-fadilah yang nanti mempunyai keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita mengerjakannya dengan ikhlas, mengerjakan dengan sesuai syarat dan rukunnya, dan semata-mata kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru jadi amal apa? Amal soleh. Tapi kalau niatnya udah lain karena yang lainnya, bukan karena Allah, itu beda lagi nanti itu. Bahkan tidak mendapat apa? Tidak mendapat apa-apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa mengikis amalan-amalan kita yang lainnya, ya. Bisa menghapuskan, mengikis daripada perbuatan-perbuatan kita yang lainnya. Kalau kita mengerjakannya dengan apa? Dengan ria, ya, dengan hanya karena yang lainnya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan apa? Fadilahnya akan terhapus, ya, daripada fadilah-fadilah yang kita kerjakan.
Jadi semuanya kita kerjakan harus pertama ikhlas, yang kedua tahu syarat dan rukunnya sehingga menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya faidatun, ini adalah sebuah faidah. Wa minal bid'il mazmumatil lati ya'timu fa'iluha wa yajibu ala wilatil amri mad'u fa'iliha. Jadi ada bid'ah mazmumah di dalam sholat. Jadi sholat sunnah ada sholat yang apa? Sholat yang bid'ah, yang tidak disyariatkan tapi dikerjakan. Ada sholat sunnah, dan sholat sunnah ini termasuk sholat apa? Bid'ah mazmumah, ya. Bid'ah yang mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita apain? Kita kerjain. Jadi ada sholat sunnah yang kalau dikerjain mendapat apa? Justru mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena enggak ada apa? Enggak ada dalilnya nanti, ya, enggak ada dalilnya. Di antaranya adalah wa minal bid'ah mazmumah, dan daripada bid'ah yang mazmumah allati ya'timu fa'iluha, yang mana nanti berdosa jika mengerjakannya, orang yang mengerjakannya berdosa. Wa yajibu ala wilatil amri, dan wajib atas wilatil amri, pemimpin suatu apa tuh? Wilatul amri itu termasuk apa? Kalau ada kita negara Islam, ya, negara Islam itu ada apa? Ada kodinya, ya, termasuk negara Islam ada kodinya, dia termasuk yang wajib nanti melarang daripada mengerjakan sholat ini nih, ya. Manu fa'iliha, menegah daripada mengerjakannya. Yang pertama adalah sholatul raghaib, ya. Ada namanya sholat raghaib, isnata asrata rakaatan bainal isya'aini, ya. Lailata awal Jum'ati Rajab. Jadi ada nanti orang ngerjain sholat sunnah 12 rakaat, ya. Sholat sunnah 12 rakaat di awal Jumat bulan Rajab, ya. Sholat sunnah 12 rakaat antara bainal isyain, itu antara maghrib dan apa? Dan isya. Jadi ada orang nanti ngerjain sholat sunnah di awal bulan Rajab di hari Jumat, dia ngerjain 12 rakaat. Nah, ini termasuk namanya sholat raghaib, ya. Jadi sholat raghaib ini nggak ada apa? Nggak ada dalilnya, ya. Sholat raghaib isnata asrata, 12 rakaat bainal isyain, antara maghrib dan isya, lailata awal Jumatin, malam pertama Jumat di bulan Rajab. Nah, itu nggak ada tuh dalilnya. Dalil mengerjakan sholat 12 rakaat di malam pertama apa? Di malam Jumat pertama bulan Rajab. Itu nggak ada dalilnya. Wa sholatu lailatan nisfi Sya'ban mi'ata rakaatin, dan juga sholat di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Itu nggak ada dalilnya, ya. Wa sholatu akhir Jumati Ramadan sab'a asrata rakaatan, dan juga mengerjakan sholat 17 rakaat di akhir Jumat Ramadan, ya. Biniyati qodoi sholawatil hams, dengan niat mengkodok sholat 5 waktu. Nanti ada namanya sholat apa? Sholat kafarat. Nah, itu sholat kafarat itu juga nggak ada apa? Nggak ada dalilnya. Jadi ada nanti orang mengatakan bahwasanya ada sholat kafarat untuk mengkodok seluruh sholat fardu yang diapain? Yang dia kerjain. Caranya dia ngerjain sholat 17 rakaat di akhir Ramadan, di akhir Jumat bulan Ramadan. Itu namanya sholat apa? Sholat kafarat. Nah, itu juga nggak ada apa? Nggak ada dasar dalilnya, ya. Nggak ada dasar dalilnya, ya. Termasuk bid'ah mazmumah, itu namanya bid'ah mazmumah. Alladzi lam yatayaqqanhu sholata yauma asyura. Beda lagi. Alladzi lam yatayaqqanhu, yang mana dia sholat fardunya dia tidak yakin ada yang luput apa enggak, ataupun ada yang mesti dia qada apa enggak. Jadi dia ngerjain sholat apa? Sholat 17 rakaat, namanya sholat kafarat. Nah, itu juga enggak ada apa? Enggak ada dalilnya. Meskipun nanti ada yang ngerjain,
Yang meskipun nanti ada yang apa? Ada yang ngerjain. Jadi banyak nanti yang ngerjain. Dia berlandaskan kepada ulama-ulama di Yaman. Jadi di antara ulama-ulama Yaman, para habaib juga sebagian ada yang apain? Ada yang ngamalin. Nah mungkin mereka ada apa? Ada dalilnya tersendiri. Wallahu a'lam. Tapi kalau di dalam kitab ini, itu sholat kafarat itu tidak apa dah? Tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya. Meskipun nanti ada yang ngapain? Ada yang ngamalin. Ya, para ulama-ulama di Yaman dan mungkin mereka yang belajar di Yaman nanti banyak yang ngamalin ini nih. Ya, sholat kafarat. Ya. Jadi menurut kitab ini, menurut pengarang, bahwasanya sholat kafarat tersebut yang dikerjakan di akhir bulan Ramadan Jumat sebanyak 17 rakaat itu tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Kenapa yang mengharamkan? Karena nanti jadi mudah orang untuk ngapain? Ninggalin sholat. Kita nggak usah ada sholat aja, kita kodok aja nanti di akhir Ramadan. Nah itu salah satu banyak nanti yang mengharamkan daripada sholat kafarat. Yang pertama emang nggak ada dalilnya langsung dari Rasulullah. Yang kedua emang nggak ada apa? Emang banyak madorotnya. Jadi orang ngegampangin nanti sholat apa? Sholat fardu, sholat wajib. Ya, nanti aja kita kodok sholatnya di mana? Di akhir Ramadan hari Jumat. Nah itu salah satu landasan bahwasanya banyak ulama nanti yang mengharamkan. Termasuk pengarang dia mengharamkan, termasuk dikategorikan sholat bid'ah mazmumah yang mendapatkan dosa jika dikerjakannya, termasuk sholat kafarat. Ya, sholat kafarat. Sekali lagi saya meskipun nanti ada yang ngapain? Ada yang ngamalin. Nah itu Allah alam dalilnya apa. Tapi menurut daripada pengarang dan juga para salafus sholih, dia mengatakan bahwasanya sholat kafarat itu tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Wa sholatu yauma asyura arba'u rakaatin. Dan juga sholat sunnah asyura 4 rakaat atau aktar atau lebih. Ya. Sholat sunnah asyura sholat apa? Sholat asyura di bulan apa adanya asyura? Muharram. Ya. Jadi khusus buat sholat 4 rakaat asyura itu enggak ada. Ya. Khusus buat sholat sunat asyura 4 rakaatin atau aktar. Wa sholatul usbu' dan juga sholat mingguan. Nah, nggak tahu nih saya maksudnya sholat mingguan apa nih, ya. Dan juga sholat mingguan, mungkin ada orang yang mewirikan sholat sunnah seminggu sekali. Nah, sholat sunnah seminggu sekali. Ya Allah alamin apa maksudnya, saya nggak nemu nih nyari. Wa sholatul usbu dan juga sholat mingguan. Ya, wallahu alam. Amma ahadithuha fa maudhu'a batilah. Adapun dalil-dalil hadisnya, jika ada yang menukil daripada hadis-hadis sholat-sholat tersebut yang tadi sudah dijelaskan semuanya, maka fa maudhu'a batilah, hadis tersebut maudhu, hadisnya hadis palsu dan hadisnya batil derajatnya. Kalau ada orang yang menukil hadis tentang sholat apa? Sholat di atas tadi itu. Ya, kalau ada yang menukil sholat di atas, katanya ada hadisnya, maka pengarang memastikan bahwasanya hadis tersebut maudhu'ah, hadisnya maudhu, hadisnya batil. Ya. Wala taghtarra biman zakaraha, dan jangan engkau tertipu dengan orang yang menyampaikannya, menjelaskannya, ya, daripada dalil-dalil. Jika ada yang mendalilkan sholat sunnah tersebut, ya, baik hadis, ya, di sini hadis. Jika ada yang mengutip hadis Rasulullah, maka pengarang memastikan bahwasanya hadisnya itu apa? Hadis maudhu batilah. Wala taghtarra biman zakaraha, dan jangan engkau tertipu dengan orang yang menjelaskan, menerangkannya. Wa wafaqanallahu lijtilabil fadail wa ijtinabil raghaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik lijtilabil fadail, untuk mendapatkan fadilah-fadilah, ya, daripada keseluruhannya tadi. Keseluruhan sholat apa? Sholat sunnah. Jadi kita pengarang berdoa agar kita diberikan apa? Taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik itu apa? Kemampuan. Kalau hidayahnya kita udah tahu nih hidayahnya. Jadi ilmu yang kita tahu tentang sholat sunnah namanya
hidayah. Adapun kita bisa ngerjainnya namanya apa? Taufik. Ya. Kalau kita bisa ngerjainnya namanya taufik. Jadi kita dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah tersebut. Makanya berdoa nih pengarang agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ijtilabil fadail, mendapatkan seluruh fadilah-fadilah yang sudah diutarakan, fadilah-fadilah yang sudah dibahas daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtina bir rozail, dan juga agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi daripada rozail. Apa rozail? Keburukan rozail ya. Rozail itu kayak keburukan ya, kekejian yang kita perolahraga, kita dijauhkan tuh daripada semua perkara yang kita mendapatkan keburukan-keburukan daripada hal-hal tersebut. Dan juga agar semua kita mendapatkan fadilah-fadilah yang dikerjakan daripada apa? Daripada sholat-sholat sunnah yang telah kita ketahui fadilahnya, yang kita ketahui kaifiatnya, tata caranya ya, dan juga daripada keutamaan-keutamaan yang telah dibahas di dalam perkara bab sholat sunnah tatawwu. Yang semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kemudahan ya, taufik dan hidayah. Karena sedikit apapun kita bisa ngerjain itu semuanya atas apa? Atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa ngerjain nih, kita udah tahu ilmunya, ya kita lihat diri kita. Dosa apa yang telah kita perbuat sehingga kita enggak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngerjainnya. Yang semoga kita dijauhkan dari segala macam yang murka-nya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikasih murka sama Allah tuh. Jadi kalau orang nggak bisa ngerjain suatu amalan ya, suatu perkara kebaikan, berarti dia sedang diapain? Sedang dijauhin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nauzubillah ya. Tapi kalau kita bisa didekatkan, bisa dimudahkan untuk menjalankan suatu amalan ibadah, berarti kita sedang diberikan rahmat ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta agar kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dimaafkan segala dosa-dosa yang kita perbuat sehingga Allah ridha, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan ridhonya kepada kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan sehingga nanti bisa menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, memudahkan kita dalam kematian kita, dimudahkan husnul khatimah ya, dimudahkan wafat kita, dan kubur kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan bersama-sama para salihin ya, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selesai pembahasan daripada salat sunnah ya. Salat sunnah yang sudah maklum kita kerjakan, berupa dalil-dalilnya, berupa kaifiatnya telah selesai. Adapun di pertemuan yang akan datang kita akan membahas sholatul jamaah, fadilah daripada sholat jamaah ya. Apa fadilahnya, apa dan kaifiatnya beserta syarat-syaratnya. Jadi sholat berjamaah bukan hanya sholatnya aja kita ikutin. Di sholat berjamaah ada apa? Ada ilmunya ya, ada ilmunya yang wajib kita ketahui itu. Ada syarat-syaratnya, bagaimana berjamaah kita diterima ya, bagaimana berjamaah kita menjadi sah. Jadi di dalam sholat berjamaah pun ada ilmunya. Nah, karena banyak nanti fadilah yang Allah berikan di dalam sholat berjamaah. Nah, bahkan nanti ada yang mengatakan bahwasanya dikasih futuh dia. Orang yang lazim mengerjakan sholat berjamaah, wirid di dalam hidupnya, dia lazim akan dikasih futuh, dibukakan futuh di dalam hidupnya. Baik futuh rizki maupun futuh ilmu ya, akan dibukakan futuh tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rizkinya, baik ilmunya. Dikasih kemudahan di dalam menuntut ilmu, dikasih kemudahan di dalam mencari rizki ya. Orang yang lazim nanti apa? Mendawamkan sholat
berjamaah. Ya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga kita dikasih nikmat sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim daya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. So, sebelum kita doa, arisan udah habis, mulai lagi nih hari ini, ya arisan. Ya. Jadi diharapin yang lain juga pada apa? Pada ikut juga arisan, ya. Pada ikut. Lama-lama habis nih kalau pada mundur semuanya. Tinggal berapa kemarin? 16 orang. Ntar mundur lagi 10 orang. Ya habis lama-lama tuh arisan. Ya. Sedangkan arisan salah satunya kasnya itu buat apa? Buat bayar listrik masjid. Ya. Makanya diharapin bapak-bapak untuk apa? Untuk bisa nerusin lagi arisan yang udah lama tuh. Yang katanya udah dari dulu tuh arisan kita apain? Kita jalanin. Ya kalau bisa makanya jangan kita apain? Jangan kita putusin, ya. Kita apain? Kita lanjutin lagi, ya. Tadi salah satu fungsinya, satu juga buat kita jadi wirid, muazobah kita agar kita bisa terus hadir di malam Senin, ya. Ngikat kita, ya. Jadi kita bisa apa? Bisa muazobah, ya, untuk bisa hadir di malam Senin. Yang kedua juga untuk apa? Untuk kasnya buat apa? Buat listrik masjid salah satunya, ya. Itu diambil dari arisan, ya. Sekali lagi semoga kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian, tetap kita masih nyari dana sampai nanti Maulid hadir. Dan juga untuk para pencari dana, jadi ada selain kita ngumpulin bareng-bareng, ya, di malam Senin, ada bapak-bapak atau anak remaja yang kita apain? Kita minta tolong tuh untuk nyari dana, ya.
Jadi ada juga bapak-bapak yang kita minta tolong, anak-anak muda yang kita mau minta tolong untuk apa? Untuk nyari dana. Ya. Sekali lagi semuanya baik apa yang kita keluarin di malam Senin maupun apa yang kita berikan tenaga kita untuk mencari dana, semuanya kita niatin ya lillahi ta'ala ya. Semoga itu nanti menjadi apa? Menjadi catatan kita, salah satunya kita mendapatkan daripada syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena syafaatnya luar biasa nanti kita butuhin di mana? Di akhirat kelak, di padang mahsyar. Yang saya sudah bilang bahwasanya nanti di padang mahsyar semuanya atas sendiri-sendiri tuh ya. Orang atas apa? Atas dirinya udah, dia nggak ingat sama anaknya, dia nggak ingat sama orang tuanya, dia nggak ingat sama yang lainnya, dia mikirin dirinya sendiri ya. Nah, nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu semoga kita termasuk tuh yang mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita ngerjain sunnah-sunnah Nabi Muhammad, juga ini ya untuk di dalam peringatan perayaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berikan semampu kita, dan kita baik tenaga maupun apa? Maupun uang yang kita berikan, selain kita niatkan ya, jangan ada niat yang lain, yang kita niatkan lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mensiarkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita berikan dari tenaga maupun apa yang kita keluarkan daripada harta kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti ya, dan diganti, dan kita harus yakin tuh pasti apain? Pasti diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali lipat. Pasti diganti. Allah nggak bakalan apa? Nggak bakalan ingkar sama janjinya. Sebanyak yang kita berikan, sebanyak itu pula bahkan berlipat ganda akan diapain? Akan diganti. Udah maklum kita tuh. Ya, udah maklum. Makanya sekali kita niatkan benar-benar lillahi ta'ala, karena bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita hadirin tuh cintanya. Insya Allah apa yang kita berikan enggak berat, baik tenaga maupun apa, maupun harta kita ya, bahkan jiwa kita pun kalau untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita apain? Kita pertaruhkan ya. Semoga sekali lagi apa yang kita berikan senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doa. Ayo tali. Amin Allahumma amin. 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 Amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.